suaminya dikacangin gara-gara mengikuti mau orang tuanya. Banyak keluarga yang berantakan itu ya gara-gara itu. Karena baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, keluarganya ikut campur dalam keluarga tersebut. Akhirnya apa? Karena memang keluarga itu baru dibangun, pondasinya belum kuat, sementara cobaannya besar, akhirnya keluarganya berantakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian qoblal maghrib Masjid Jami' Syekh Burhanuddin rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan yang berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi birril walidain wa innahu min aujabil wajibati wa iyyaka wa uquqahum fa innahu min akbaril kabair. Wa qala Allah ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa 'alaika, dan tetaplah kamu ya akhi wahai saudaraku, bibirril walidaini, kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain. Fa innahu, maka sungguhnya birrul walidain min aujabil wajibati, adalah tetap dari sebahagian lebih wajibnya perkara yang wajib. Jadi wajibnya perkara yang wajib itu adalah birrul walidain. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua ini ada tiga. Orang tua jasmani, orang tua rohani, orang tua yang menitipkan kenikmatan kepada kita, surga dunia. Nah, itu orang tua hukumnya. Tiga orang tua ini adalah aujabil wajibat. Wa iyyaka, dan takutlah kamu kukuhum, kepada durhaka walidain tadi, melawan atau menentang ya, atau berselisih pendapat dengan orang tua, itu adalah alamat hidup akan gelap itu. Fa innahu, maka sungguhnya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua, min akbaril kabair, adalah tetap dari setengah besar-besarnya dosa besar. Jadi dosa yang paling besar itu setelah syirik, mensekutukan Allah, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Banyak kisah-kisah yang dikisahkan tentang orang yang durhaka sama orang tua. Di antaranya kisah terjadinya
Danau Toba, kisah Malin Kundang, itu anak durhaka itu kisahnya, jadi batu. Jadi di antara dosa-dosa yang disegerakan oleh Allah azabnya di dunia, di samping besok di akhirat, yaitu adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu biasanya hukumannya live, langsung di dunia. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qala Allah ta'ala, dan berfirman siapa Allah ta'ala, wa yakum, dan takutlah kamu, wa qadha rabbuka, dan memerintah siapa rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, kepada hendak jangan menyembah kamu, ilahiyahu, kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tuamu, ihsana, maka ihsana, berbuat baiklah kamu semua. Jadi ketaatan kepada Allah itu disejajarkan oleh Allah kepada ketaatan kepada kedua orang tua. Jadi setelah menyembah Allah, mentaati kedua orang tua. Selagi perintah orang tua itu tidak berlawanan dengan syariat, maka anak wajib patuh. Bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan, setelah dia punya suami, maka posisi kepatuhannya itu pindah kepada suaminya. Jadi ibaratnya kalau seorang istri, seorang perempuan udah punya suami, diperintah orang tuanya, diperintah suaminya, maka wajib hukumnya mendahului perintah suaminya. Jangan malah suaminya dikacangin gara-gara mengikuti mau orang tuanya. Banyak keluarga yang berantakan itu ya gara-gara itu. Karena baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan, keluarganya ikut campur dalam keluarga tersebut. Akhirnya apa? Karena memang keluarga itu baru dibangun, pondasinya belum kuat, sementara cobaannya besar, akhirnya keluarganya berantakan. Makanya sebagai orang tua, kalau punya menantu, jangan ikut campur urusan keluarga anaknya, nggak boleh itu. Biarkan dia mandiri, nanti dia akan menemui jalannya sendiri. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya disejajarkan oleh Allah kepada ketaatan kepada kedua orang tua. Maka dalam hal dosa pun sama ya. Dosa durhaka kepada orang tua ini biasanya balasannya live di dunia ini. Salah satu perbuatan maksiat yang langsung dibalas di dunia diantaranya orang tua berzina. Ya, udah tua masih zina, itu biasanya dosanya langsung. Kemudian durhaka sama orang tua. Kemudian memutuskan tali silaturahmi, itu biasanya azabnya langsung. Wallati ba'da wa qala ta'ala niskurli wali walidaika. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, aniskurli, pada bersyukurlah kamu semua li kepadaku, wali walidaika, dan bersyukurlah kamu semua kepada kedua orang tuamu. Jadi bersyukur kepada Allah, bersyukur juga kepada kedua orang tua. Karena nggak mungkin kita di dunia saat ini kalau tanpa lewat orang tua. Jadi sejelek-jelek apapun orang tua itu, menurut kita, maka keberadaannya sangatlah penting. Karena tanpa orang tua itu kita tidak bisa ada di alam dunia. Makanya
Makanya berterima kasih kepada kedua orang tua itu hampir sejajar bersyukur kepada Allah. Maka bisa dikatakan orang yang durhaka kepada orang tuanya itu termasuk orang yang kufur nikmat. Wanzur kaifa qaranal amra wal insana ilaihima bitauhidi wa syukri ma bisyukri. Wanzur maka lihatlah olehmu kaifa qaranal amra, halnya bagaimana menyamakan siapa Allah wa Allah al-amra kepada perintah, wal ihsana dan membagusi ilaihima kepada kedua orang tua. Jadi kita lihat ayatnya, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Berarti bersyukur kepada Allah, tidak bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak ada nilainya. Bersyukur kepada orang tua, tidak bersyukur kepada Allah juga tidak ada nilainya. Seperti sholat dan zakat. Sholat enggak zakat, sholatnya tadi itu tidak ada nilainya. Atau zakat tidak sholat, zakatnya juga tidak ada nilainya. Maka ayatnya berangkai, wa aqimus sholah wa atuz zakah anishkurli wali walidaika. Ketaatan seseorang kepada Allah tidak ada nilainya kalau tidak disertai dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Makanya kadang ada orang yang meremehkan orang tuanya. Nah, yang model begitu nggak benar itu. Bitauhidihi, dengan mentauhidkan Allah, wa syukrihima dan bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi sama pentingnya itu, mentauhidkan Allah dan bersyukur kepada orang tua, itu perintahnya sejajar. Bisyukri, dengan bersyukur kepada Allah. Walaika, mengkatablah kamu bibtigha'i mardatima, kepada mencari ridho dua orang tua. Jadi kemudahan dunia ini terletak pada ridho orang tua. Kalau orang tua udah ridho, udah senang, udah mendoakan, insya Allah jalan akan lapang dan terang. Tapi kalau orang tua itu udah mengutuk, menyumpah, makanya orang tua itu udah mulai nyumpahin anaknya, nggak boleh. Orang-orang tua goblok gitu, anaknya disumpah-sumpahin. Kenapa? Karena gara-gara sumpahnya tadi itu, kata-kata yang nggak benar dari orang tua itu, anaknya tadi mengalami kesulitan di dalam mengarungi kehidupannya. Jadi kalau anak itu misalnya nakal, didoakan aja, didoakan yang baik. Jangan anak itu disumpahi, apalagi diberi nama-nama hewan. Ya. Itu anaknya akan bermasalah nanti. Itu nama orang tua nggak pengalaman. Falaika, maka tetaplah kamu bibtigha'i mardatima, kepada memperoleh ridho walidain, wamtisali amrihima, dan patuh kepada perintah walidain. Jadi setiap kesempatan bertemu dengan orang tua, curi hatinya. Jangan curi duitnya, curi hatinya. Kita kan enggak, kalau orang tua udah tua, yang kita incar itu apa? Warisannya. Kapan bapak gue mati nih? Tuh anak-anak nggak bener. Jadi kalau kita ketemu sama orang tua, sama mertua, ya curi hatinya. Kalau hatinya udah dapat, maka keridhoannya akan diberikan. Kalau keridhoan orang tua udah dapat, hidup ini walaupun sempit terasa lapang, walaupun pahit terasa manis, walaupun susah terasa bahagia. Itu barokah daripada ridho orang tua tadi. Yang bagi yang masih punya mertua, ya, kelihatannya udah jarang mertuanya, udah nanti
Ya, caranya gimana ya ziarah? Pulang kampung, ziarah ke makomnya. Ya, terus bawakan kesukaannya. Maksudnya disedekahkan. Misalnya orang tua itu suka sate Madura. Beli sate Madura, sedekahkan. Pahalanya niatkan untuk orang tua. Sebelum ziarah itu, kesukaannya apa? Jeruk, beliin jeruk. Tapi disedekahkan, jangan dibawa ke kuburannya ya. Kuburannya makan semut. Sedekahkan. Nah, pahalanya diniatkan untuk kedua orang tua tadi, atau untuk mertua tadi. Maka dia akan senang. Kalau dia ada senang, maka dia akan ridho. Kalau dia udah ridho, hidup ini terasa lapang. Kalau enggak, semua jadi masalah. Ya. Orang senyum masalah, orang merengut masalah, dihormati masalah, ya, dihina masalah, gitu. Masalah semua. Dihormati katanya, di depan gue doang. Dihina marah juga, repot itu. Jadi penuh problem. Kenapa? Karena tadi ridho orang tua tadi tidak dapat.